Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan yang sehat, selamat, sukacita, dan terutama dalam keadaan yang merdeka. Walaupun kita semua menyadari dan merasakan secara betul bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun ini terkesan kurang begitu meriah dan kurang begitu menyenangkan. Karena kita masih berada di dalam masa pandemi. Namun, tidak menghilangkan rasa semangat dan persatuan kita selaku warga negara Republik Indonesia dan selaku warga jemaat GPIB. Justru dalam hal inilah yang membuat kita harus semakin kompak, semakin solid dalam memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi negara ini, khususnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam mewujudkannya, kita tidak bisa melakukannya hanya seorang diri. Kita perlu yang namanya keluarga, kita perlu yang namanya rekan-rekan kerja, rekan-rekan sepelayanan, atau dengan kata lain kita perlu yang namanya sesama. Dengan begitu, ketika kita memerlukan orang lain, sudah jelas kita membutuhkan yang namanya persekutuan. Di sisi lain, kita perlu ingat secara bersama-sama, persekutuan merupakan salah satu tugas panggilan gereja dalam kehidupan kita selaku umat percaya, selain dari pelayanan dan kesaksian. Suatu persekutuan Bapak Ibu Saudara terkasih tidak hanya berlaku di dalam gereja saja, melainkan dalam kehidupan bersama keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Dengan tetap didasari rasa solidaritas dan semangat di dalamnya. Berbicara mengenai persekutuan Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini pun dialami oleh kedua rasul, yakni Petrus dan Paulus. Mereka yang dulunya bersekutu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti Paulus yang suka menganiaya anak-anak Tuhan dengan membunuh mereka, bahkan seperti Petrus yang hanya mau berteman ataupun melayani dengan orang-orang yang satu bangsa dengan dirinya. Sedangkan bangsa lain dianggap sebagai sesuatu yang najis ketika Petrus harus berteman ataupun melayani mereka. Namun karena kuasa Tuhan yang bekerja dan dinyatakan dalam hidup mereka berdua, sehingga mereka mulai menyadari apa arti sesungguhnya dari suatu persekutuan. Contoh, Petrus yang dulunya hanya mau menganggap bangsa Yahudi saja, ketika mengalami dan mengenal Yesus Kristus dalam hidupnya, semasa Yesus masih ada, bahkan ketika Yesus meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa di surga, Petrus akhirnya menyadari bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang dari bangsanya. Kita bisa melihat secara bersama di ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jelas terlihat bahwa Tuhan tidak membela, Tuhan tidak memihak hanya kepada bangsa Yahudi saja, hanya kepada bangsa Yunani saja, tetapi kepada setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya menuruti dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Di sisi lain, saya pun melihat kemungkinan besar yang membuat Petrus sadar adalah Petrus akan sulit rasanya menjalani pelayanan
kalau dia hanya memikirkan orang-orang dari sebangsanya saja. Padahal dalam sebuah pelayanan, mungkin saja dia tidak hanya berjumpa dengan bangsa Yahudi. Mungkin dengan bangsa lain, mungkin yang menjadi pengikut yang juga berasal dari bangsa lain atau rekan sepelayanannya. Karena dia melayani kan bukan hanya dengan ke-11 murid Yesus lainnya. Pasti ada juga orang-orang lain di dalamnya. Namun tidak semuanya disebutkan dalam Alkitab. Dan kita ingat kembali kepada peristiwa Pentakosta yang hadir pada saat itu. Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan sebagai penolong dan pendamping kita dalam hidup ini. Itu kan tidak hanya diberikan kepada bangsa Yahudi saja, ya Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang hadir pada saat itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, perubahan dari diri Petrus dan Paulus inilah yang wajib untuk kita ikuti dan teladani sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena jujur saja Bapak Ibu Saudara terkasih, masih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam pengkotak-kotakan, masih membedakan satu dengan yang lain. Kita sadar betul Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan masih membeda-bedakan suku yang satu dengan suku yang lain? Saya ambil contoh, saya mohon izin ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mau promosi India karena dia sama-sama orang Ambon. Saya mau bantu pengobatan dia karena dia orang Nias. Saya mau membantu dia cari pekerjaan atau cari sekolah yang terbaik untuk anaknya karena dia orang Dayak. Saya membantu usahanya karena dia orang Manado, dan lain sebagainya. Kalau hal ini masih dilakukan oleh kita, betapa kasihannya perjuangan para pahlawan 75 tahun yang lalu. Dengan begitu terlihat dengan jelas bahwa kita belum merdeka sebenarnya. Okelah merdeka karena perjuangan para pahlawan 75 tahun yang lalu. Tetapi mental yang kita miliki belum merdeka. Kita masih terjajah dengan pikiran-pikiran, dengan perasaan-perasaan bahwa yang harus saya tolong duluan adalah suku saya. Di luar dari itu nanti dulu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau Tuhan menghendaki kita menolong suku lain, menolong latar belakang orang yang berbeda dengan kehidupan kita, menolong mereka dari agama yang berbeda. Lalu kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apabila ini masih terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka perjuangan para pahlawan 75 tahun yang lalu tidak ada artinya dan tidak bernilai apa-apa dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf harus mengatakan hal seperti ini. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini selaku umat percaya? Dalam hal ini saya mencatatnya dalam beberapa poin penting sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing selaku anak-anak Tuhan. Yang pertama, ketika kita mau hidup bersekutu sebagai bangsa Indonesia yang mana kita hadir dengan identitas sebagai anak-anak Tuhan, selalu minta hikmat dari Tuhan melalui doa. Sehingga kita bisa membedakan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang tidak. Kedua, selalu saling menopang satu sama lain tanpa melihat dia dari suku apa, dia dari latar belakang keluarga yang bagaimana, dan lain sebagainya. Ketiga, berani untuk mengingatkan mereka yang hidupnya masih dalam pengkotak-kotakan, sekalipun dia keluarga kita. Ingatkan mereka dengan kalimat yang sopan, ingatkan mereka dengan penuh kasih. Jangan langsung kita labrak. Jangan langsung kita ucapkan kalimat-kalimat yang membuat mereka pada akhirnya malu, kecewa, dan tidak mau berubah. Keempat, selalu suarakan
atau kumandangkan suara kenabian dalam hidup kita. Contoh, karena kita lihat dia masih satu marga dengan kita. Dia masih satu turunan karena nenek kakek bersaudara atau kakek kakek bersaudara atau nenek nenek bersaudara dan lain sebagainya. Sehingga ada kesalahan yang dilakukan, kita diam. Kita tutupi itu karena kita merasa bahwa saya mau tegur dia juga, dia saudara saya. Saya mau kasih tahu juga, dia rekan sekerja saya. Dia rekan sepelayanan saya. Padahal Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita berani suarakan suara kenabian, di situ terlihat dengan jelas bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengamalkan kebenaran firman dalam hidup kita, bahkan melaksanakannya. Dan suara kenabian juga mengajarkan kepada setiap kita untuk berlaku jujur, berlaku penuh kasih, berlaku penuh dengan pengampunan apabila ada yang menyakiti hati dan hidup kita selaku umat percaya. Dan yang terakhir adalah di dalam persekutuan, sebagai bangsa yang telah merdeka 75 tahun yang lalu, tolong hadirkan damai sejahtera Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita bisa mengetahui dan bisa merasakan bahwa anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GPB Maranatha Tanjung Selor dengan ke-13 Pospelkes yang ada, mampu dan mau serta dapat menerapkan perintah Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita hadir untuk menimbulkan yang namanya pertikaian, pertengkaran, bahkan perpecahan dalamnya. Jadi selalu hadirkan damai sejahtera Tuhan di bumi sama seperti di surga. Selamat merasakan kemerdekaan yang berasal dari Tuhan Yesus. Selamat bersekutu dengan setiap orang di dalam bangsa ini tanpa melihat lagi apa yang menjadi latar belakang hidup mereka, dan selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin untuk firman Tuhan.